Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya. Perkenalkan, saya Ayu Swardani, Kaprodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Saya akan memperkenalkan profil program studi Ilmu dan Teknologi Pangan pada Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Program studi Ilmu dan Teknologi Pangan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan keputusan BAN PT nomor 3181-BAN-PT-BAN-PT-S-8-8-2019 menyatakan bahwa program studi Ilmu dan Teknologi Pangan pada program sarjana Universitas Warmadewa Kota Denpasar terakreditasi dengan peringkat akreditasi B. Para dosen tetap pengajar pada Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan ada 7 orang dengan struktural Prodi ITP terdiri dari Ketua Program Studi yaitu saya sendiri, Dr. Nimade Ayu Swardani Singapura STP MSI, dengan Sekretaris Program Studi Ibu Insinyur Ana Agung Made Semariani MSI. Para dosen prodi yang lain yaitu Bapak Insinyur Inyoman Rudianto MAGB, Ibu Insinyur Luh Suryati MSI yang sedang melaksanakan tugas belajar pada program Pasca Sarjana S3 Ilmu Pertanian pada Universitas Udayana. Kemudian ada Bapak Insinyur I Putut Chandra MP, Bapak Dr. Insinyur I Gede Pasek Mangku MP, dan Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP yang juga sedang menjabat sebagai Wakil Dekan 3 pada Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, serta didukung oleh beberapa dosen pengajar dari luar prodi untuk beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing dari beberapa fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa. Adapun visi program studi Ilmu dan Teknologi Pangan yaitu menjadi program studi ilmu dan teknologi pangan bermutu yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034. Kemudian visi program studi ilmu dan teknologi pangan yaitu 1. Melaksanakan Tridharma program studi ilmu dan teknologi pangan yang bermutu dan berwawasan ekowisata. 2. Menjalin kerjasama institusional. 3. Menerapkan Good University Governance. Tujuan program studi ilmu dan teknologi pangan yaitu 1. Menghasilkan lulusan teknologi pangan yang berdaya saing. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian teknologi pangan. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi pangan. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama bidang teknologi pangan. 5. Meningkatkan kualitas layanan akademik dan non-akademik. Serta 6. Meningkatkan kesejahteraan. Kemudian profil lulusan program studi ilmu dan teknologi pangan menjadi sarjana yang dapat berperan sebagai 1. Praktisi industri pangan yaitu sebagai manajer dan pengusaha. 2. Akademisi yaitu sebagai peneliti, pengajar, atau instruktur. 3. Praktisi bidang jasa yaitu sebagai konsultan di bidang pangan, hotel, retail, perbankan, dan lain-lainnya. Kurikulum program studi ilmu dan teknologi pangan terdapat total SKS sebanyak 147 SKS dengan jenis mata kuliah yaitu mata kuliah wajib sebanyak 138 SKS yang terdiri dari mata kuliah pengembangan kepribadian sebanyak 10 SKS, mata kuliah keilmuan keterampilan sebanyak 54 SKS, mata kuliah keahlian berkarya sebanyak 67 SKS,
mata kuliah perilaku berkarya sebanyak 8 SKS, dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat sebanyak 8 SKS. Kemudian ada mata kuliah pilihan sebanyak 9 SKS, yaitu 9 SKS dari 27 SKS mata kuliah pilihan yang ditawarkan. Sehingga total SKS yang harus diambil adalah 147 SKS. Dari 147 SKS tersebut terdistribusi pada 8 semester, yaitu pada semester 1 sebanyak 20 SKS, semester 2 sebanyak 20 SKS, semester 3 sebanyak 21 SKS, semester 4 19 SKS, semester 5 19 SKS, dan di akhir semester 5 bisa mengambil mata kuliah PKL yang seharusnya terdistribusi pada semester 6. Kemudian pada semester 6 terdapat 22 SKS dengan 1 mata kuliah pilihan, dan pada akhir semester 6 bisa mengambil mata kuliah KKN yang seharusnya terdistribusi pada semester 7. Kemudian pada semester 7 terdapat 19 SKS dengan 2 mata kuliah pilihan, serta pada semester 8 itu ada sebanyak 7 SKS. Untuk evaluasi pembelajaran yang diperoleh dari evaluasi proses, produk, dan tugas akhir dengan nilai angka 80 sampai dengan 100 itu dengan huruf mutu A, dengan angka mutu 4, dengan kriteria sempurna. Kemudian nilai angka 65 sampai dengan di bawah 80 dengan huruf mutu B, dengan angka mutu 3, dengan kriteria mutu memuaskan. Kemudian nilai angka 56 sampai dengan di bawah 65 itu dengan huruf mutu C, dengan angka mutu 2, dengan kriteria mutu cukup. Kemudian dengan nilai angka 45 sampai dengan di bawah 56 dengan huruf mutu D dan angka mutu 1 merupakan kriteria mutu kurang, serta jika di bawah 45 itu huruf mutu E dan angka mutu 0 itu dianggap gagal. Kemudian beban studi mahasiswa dan indeks prestasi yang bisa diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan jika indeks prestasi semester sebelumnya 3 ke atas, itu maksimum jumlah SKS yang bisa diambil pada semester berikutnya adalah 21 sampai 24 SKS maksimal. Kemudian jika IP semester sebelumnya adalah 2,5 sampai 2,9, jumlah maksimum SKS yang bisa diambil pada semester berikutnya adalah 18 sampai 20 SKS. Kemudian jika IP semester 2 sampai 2,4, jumlah maksimum SKS yang bisa diambil adalah 15 sampai 17 SKS. Dan jika IP semester sebelumnya 1,5 sampai 1,9, jumlah maksimum SKS yang diambil pada semester berikutnya adalah 12 sampai 14, dan jika lebih kecil dari itu, artinya lebih kecil dari 1,5, maka jumlah maksimum SKS yang bisa diambil adalah 10 sampai 12 SKS. Untuk sistem pengisian KRS, Kartu Rencana Studi Online Mahasiswa, itu diawali dengan kegiatan mahasiswa mencetak kartu hasil studi atau KHS setiap semester secara online, kemudian melakukan bimbingan dengan pembimbing akademik, kemudian dengan menentukan rencana SKS yang akan diambil. Setelah itu, mahasiswa akan menginput tagihan pembayaran melalui web Warmadewa ACID melalui Simon, kemudian mencatat tagihan yang harus dibayar, dan tagihan tersebut harus dibayar pada rekening
Bank BNI pada seluruh Bali. Boleh dibayar pada seluruh Bali. Kemudian diinput KRS tersebut melalui Simon. Hasil input akan bisa di print out KRS tersebut untuk mendapat pengesahan oleh pembimbing akademik. Kemudian penyerahan KRS tersebut ke pembimbing akademik dan kepada masing-masing prodi dan fakultas. Nah, untuk beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan dosen program studi ilmu dan teknologi pangan, yaitu meliputi kunjungan lapangan atau kuliah kerja lapangan pada beberapa instansi dan pabrik yang ada di Bali dan beberapa tempat di Jawa. Seperti pada foto itu terlihat kuliah kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa ke Balai POM, kemudian kunjungan kerja lapangan ke pabrik pengolah kopi Kupu-Kupu Bola Dunia yang ada di Denpasar, kemudian ada kunjungan ke pabrik pengalengan ikan yang ada di Pengambangan Jembrana, kemudian yang ini ada kegiatan praktikum mahasiswa pada proses pembuatan fermentasi wine buah naga. Kemudian ini ada foto praktikum mikrobiologi umum dan mikrobiologi pangan yang dilakukan di Lab Kedokteran Universitas Warmadewa. Jadi beberapa laboratorium yang ada di Universitas Warmadewa ini merupakan laboratorium bersama yang bisa dilakukan oleh beberapa fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa. Jadi, jika mahasiswa Fakultas Pertanian, terutama mahasiswa Fakultas Pertanian dari program studi ilmu dan teknologi pangan, bisa menggunakan beberapa peralatan yang ada di Laboratorium Kedokteran Universitas Warmadewa jika beberapa peralatan tersebut tidak terdapat pada Laboratorium Fakultas Pertanian. Demikian juga sebaliknya, jika beberapa peralatan yang akan digunakan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa tidak terdapat pada Laboratorium Kedokteran Universitas Warmadewa, bisa digunakan di Laboratorium Pertanian. Kemudian, pada setiap akhir semester, setiap akhir ujian semester mahasiswa melakukan malam keakraban mahasiswa dengan alumni dan dosen, dan ini rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi kegiatan kuliah kerja nyata program PPM mahasiswa Universitas Warmadewa. Dan ini salah satu foto mahasiswa yang telah selesai melakukan sidang skripsi di program studi ilmu teknologi pangan. Kemudian, selain mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian penelitian, dosen juga melakukan kegiatan tridharma, di mana ada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, seperti pengabdian masyarakat dengan program kemitraan masyarakat di Desa Selat, Desa Dude, Karangasem. Kemudian ada program kegiatan PKM pangan tradisional yang dibiayai oleh Hibah Ristek Dikti pada tahun 2019. Nah, ini ada beberapa foto pangan yang diolah oleh kelompok yang menjadi binaan dari program studi ilmu dan teknologi pangan. Terima kasih. Sekian perkenalan saya mengenai profil program studi ilmu dan teknologi pangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Shalom, Nama Budaya.